pH-nya rambut cek mau. Oke, baru ngomong lu guys, paham tuh tandur apa wae. Oke, hidroponik sayuran. Saya berada di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang kebetulan berada di Ngampin, Ambarawa. Nah, pasca panen penanaman pertama 2 bulan yang lalu, dan ini kita datang kembali untuk menanam tanaman kembali. Bisa kita lihat tempat ini adalah satu space di bagian belakang, tapi cukup menarik dan cantik. Penataannya juga sangat menarik juga, berupa tanaman obat atau toga dan tanaman hidroponik. Jadi di tempat ini di bagian bawah kita bisa lihat tanaman obat berupa rempah rimpang, yaitu kencur, ya Mas ya. Ya. Kencur ini kelihatan subur sekali, dan tadi sudah kita coba untuk jahenya itu juga panen. Walaupun kalau kita lihat seperti ini ya, tapi ini ternyata ada rimpangnya di dalam. Oke, sekarang saya dengan Mas Bagus ini. Mas Bagus, iki prosesnya untuk menanam apa aja, bisa diceritakan Mas? Untuk pertama kali kita sediakan bibit, terus disemai. Terus untuk waktu penyemaiannya kita pakai waktu 2 minggu. Berarti disemai di tray juga? Enggak, di rock wall. Oh, di rock wall. Di rock wall, nanti yang udah di kotak-kotak itu nanti disemai. Kalau udah 2 minggu, sekitar kurang lebih lah itu, kita pindah ke media tanamnya. Oke. Gitu. Nah, menanam di media tanam kita sebut apa nih Mas? Itu apa? Potnya ini apa Pak namanya Pak? netpot. Netpot ya? Ya, netpot. Nah, ini seukuran berapa Mas di lubang ini Mas? Ini ukuran sebenarnya ini kan ukurannya yang ini netpotnya 5 cm ya? Ya 5 cm, betul. 5 cm, 5 cm ini. Jadi dengan diameter 5 cm, kemudian pipanya sendiri ini diameter berapa? Ini 2,5 ini. 2,5 in ya? Ya. Oke. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5 susun. Nah, sebelum kita menaruh benih yang siap pindah ke netpot tadi, ya, ini kita perlu cek apalagi instalasi air mungkin, kemudian pH, kemudian formula itu? Ya, pertama kali kita bersihkan untuk tandon air, karena kemarin kan pakai, dipakai, jadi biar nanti bersih dari penyakit gitu ya. Tuh, terus nanti udah dibersihkan, kita cek netpot semua, apakah tuh panelnya terpasang rapi ataupun sesuai ini ya. Jadi ini gunanya untuk menaikkan air ya, betul. Itu kalau sudah tertata rapi atau sudah sesuai yang kita inginkan, langsung kita isi tabungan airnya. Jadi kita naikkan di pompa air, jadi sampai ke peralon ini. Jadi untuk peralon sampai semua sudah terisi, baru kita masukkan benihnya, harus wadahnya gitu. Nah, kemudian untuk nutrisi itu didapat dari aliran air itu. Ya, betul. Ada tandon. Ya. Nah, apa wae isine nutrisi di dalam bak itu? Di dalam air itu nutrisi itu ada AB mix.
Oke. Yang kita Abimik. bisa beli di toko lah. Itu terus ada larutan pH. Gunanya untuk pH itu untuk mengontrol keasaman air. Ya betul. Oke. Itu, Pak. Nah, kemudian kan itu dimik ya, abimik Ya. dicairkan, kemudian juga pH, kemudian air. Ini formulasinya berapa Mas? Air berapa liter, terus abimik berapa mili gitu? Untuk biasanya kan kita pakai alat ukur. Oke. Alat ukur nutrisi ya Pak ya. Oke. Biasanya kalau sayuran itu nutrisinya sekitar 700 sampai 900. Oke. Itu untuk yang pH, untuk sayuran 6,5 sampai 7. Jadi kita punya alat untuk ya, mengukur betul, itu. ya betul. Ketika sudah sesuai, air sudah mengalir, ya betul. saya tanam. Nah, kemudian pasca penanaman ini, toko dineng ketok gitu, pasti dijamin hidup atau bagaimana? Ya kita tetap dicek. Soalnya kalau kita tidak cek, air bisa habis. Soalnya kan diserap sama tanaman, Mas. Oh, lah ini. Gitu. Untuk pertama penanaman, ngeceknya minimal berapa hari? Kita kalau lebih bagusnya ya 2 hari lah, 2 hari sekali. Kalau gitu. berkurang berarti nambah. Ya kita tambah airnya sama tambah nutrisinya, pH-nya gitu. Nah, kita tetap cek terus. Oke, 2 hari sekali ini sampai panen seperti itu? Ya, betul. Cek. Ya. Nah, terus kemudian panen ini berapa hari, Mas? Ini kalau sayuran gini itu cuma 1 bulan, Mas. 1 bulan? 1 bulan panen. Oke. Jadi 1 bulan lagi kita panen. Habisi juga ini. Oke. Kalau ini kan di dinas kejaksaan ya. Jadi kejaksaan kan ini kita memberi motivasi semua untuk dinas lain supaya bisa memanfaatkan lahan yang ada. Jadi nggak kosong, nggak ada isinya, kan eman-eman gitu Pak. Oke. Mas, tanaman itu apa saja selain ini, apa jenis? Ini selada. Ya, selada. Selain selada apa Mas? Bisa sawi pokcai itu. Pokcai. Bisa, terus kembang kol bisa. Kembang kol bisa juga? Bisa Mas. Kembang kol, terus yang intinya seledri juga bisa Mas. Seledri itu bisa, cuman kalau seledri untuk penyemaiannya lebih lama. Oh gitu. Semainya lebih lama. Semainya lebih lama. Oke. Biasanya kalau yang ini udah 2 minggu bisa nanti lebih dari 2 minggu gitu. Penyemaiannya kalau seledri. Usia panen juga kalau hampir mirip sama. Cuman kalau seledri kan nggak langsung habis gitu Mas. Biasanya kita kan petik pakai tangkainya gitu ya. Tangkai gitu. Tapi kalau yang selada, sawi pokcai itu, terus kembang kol lebih lama dari 2 bulan lebih itu kalau kembang kol. Oke, sahabat desa, sahabat kreasi, dan ini ada satu space tidak begitu luas, hanya 2 meter mungkin ya? Iya, 2 meter. Kemudian ke sana itu 3 berarti ada 9 meter, 2 kali 9. Dengan instalasi hidroponik 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar berapa meter di belakang. Kemudian di balik sana juga ada. Kemudian ada instalasi ini untuk tanaman. Ya, untuk jahe-jahe. Full dengan tanaman toga, ada jahe, kunyit, temulawak, kemudian apa ini? Sirih. Ya. Ada kumis kucing. Nah, jadi komplit. Ini habis dengan total anggaran 10 juta, termasuk mini greenhouse-nya. Nah, teman-teman bila mana ingin memanfaatkan pekarangan sekitar rumah, nanti bisa tonton video ini full dengan instalasinya, sekaligus dengan pendampingannya ya Mas. Siap. Sampai iso panen dia. Iya. Untuk biasanya kalau kita instalasi, kita biasanya bonus pendampingan sama satu tanaman gitu. Oh, 1 musim gitu. bibit tanamannya. Gitu. Oke. Jadi kita bonusnya gitu, kami jadi sekalian pendampingan biar yang pengelolaannya bisa melanjutkan lagi gitu. Oke, jadi mungkin bisa saya kupas untuk tanaman toga. Ada kencur, jahe, kunyit, temulawak, kunyit putih, kemudian kumis kucing, ada bidara, ada telang, sirih, kemudian sereh, lidah buaya. Nah,
kemangi juga ada, dan ternyata super komplit ditambah tanaman hidroponik. Oke, yang berminat call me. Oke, Siap. Oke.